Ya, sore ini saya akan memperlengkapi juga mengenai renungan pagi tadi. Kalau pagi tadi ada 5 hal yang dilakukan oleh jemaat Tuhan di saat beribadah di dalam gereja. Hari ini ada 3. Ya, ada 3. Ya, langsung aja. Ini gambar profil dari Pak Uung sebenarnya ya. Kemarin saya mendapat ini dari Pak Uung, Pak Pendeta ya. Ini difoto, saya akhirnya bisa bisa mendapatkan foto ini. Inilah saling memperlengkapi satu dengan yang lain. Kalau Bu Tika tadi sudah memimpin ujian dengan dahsyatnya, saya akan menyampaikan firman Tuhan. Pak Pendeta nanti akan memberi doa berkat. Pemain musik satu yang lain saling mendukung. Inilah yang namanya kesatuan hati untuk melayani Tuhan. Kita diberikan talenta-talenta yang berbeda. Kita diberikan talenta-talenta untuk memuliakan nama Tuhan. Ya, kita akan buka di dalam ayat 1 Petrus 2 ayat yang 4 sampai yang ke-7. 1 Petrus 2 ayat yang ke-4 sampai yang ke-7. Bisa di di dalam monitor untuk ini. Ya, saya akan bacakan saja. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Dan biarlah kamu yang dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang dipilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya ia mahal. Bagi yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Puji Tuhan. Hari ini kita akan belajar dari ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-7. Ya, kita akan belajar bersama-sama dari ayat yang ke-4 sampai yang ke-7. Hal yang pertama, apakah yang dimaksud dengan batu penjuru itu? Kalau siapakah yang menjadi batu penjuru adalah Yesus sendiri. Apakah yang dimaksud dengan batu penjuru itu? Terus Mbak. Terus. Ya, batu penjuru itu adalah batu pertama yang diletakkan dalam pembangunan suatu bangunan. Batu pertama kali ya yang diletakkan dalam pembangunan pondasi bangunan. Tidak ada rumah, tidak ada bangunan yang tidak ada melalui pondasi. Sebagaimana kehidupan kekristenan kita, bahwa Allah itu menjadi pondasi awal, bahwa Kristus itu menjadi pondasi awal. Gereja dibangun, pasti pertama kali dikasih yang namanya pondasi untuk menopang bangunan-bangunan yang semuanya. Nah, awal pertama kali pondasi itu batu yang diletakkan itu bisa dikatakan batu penjuru. Dari batu ini akan diteruskan menjadi struktur-struktur batu yang lain. Kalau Kristus menjadi awal daripada letak dasar batu dalam kehidupan rohani kita akan menuruti apa yang menjadi kehendak Kristus dalam kehidupan. Ini dasar awal dalam kehidupan kekristenan.
rumah dengan gereja secara fisik bangunan berbentuk bangunan. Ya. Tetapi dasar daripada bangunan itu harus diletakkan yang namanya batu penjuru. Supaya apa? Supaya dapat menopang bangunan yang di atasnya. Rumah tanpa pondasi, bangunan tanpa pondasi tidak bisa menopang bangunan yang di atasnya. Dengan adanya badai, dengan adanya angin semuanya itu pasti akan goyah. Sebagaimana kehidupan kekristenan kita, kalau kita tidak ada pondasi yang kuat, letaknya daripada Kristus di dalam pondasi keimanan kita, dengan adanya pandemi situasi seperti ini, pasti iman kita goyah, pasti iman kita akan runtuh, pasti iman kita akan hanyut di bawah arus. Kemarin ada pertanyaan, Pak, kira-kira kapan Pak pandemi ini akan berakhir? Saya hanya jawab, hanya Tuhan Yesus yang tahu. Itu Ustaz Pak, di tempat kami ada seorang teman satu kerja itu, ada seorang Ustaz pengurus pondok pesantren dari tempat. Kebetulan sama saya malah agak dekat. Dan dia itu respect sih ya, karena maaf tingkat kerohaniannya agak tinggi ya, jadi malah respect dengan keyakinan saya sebagai orang Kristen. Dia malah bertanya, Pak, kalau seperti ini kadang-kadang konsultasi. Ya saya katakan, Pak Arus, kalau menurut orang Kristen pandemi ini akan berakhir kapan ya? Yang tahu Tuhan Yesus Pak, Nabi Isa yang tahu. Oh iya. Siapa orang yang bisa meramalkan pandemi ini akan berakhir? Ya. Sekarang banyak paranormal, banyak dukun-dukun memprediksi besok. Sekarang saya tanya, bisakah para paranormal itu memprediksi dirinya sendiri besok setelah meninggal masuk surga? Tidak bisa. Dia bisa memprediksi ini kehidupanmu ini seperti ini. Tapi satu hal, bisakah paranormal, orang pintar katakanlah, bisa memprediksi dirinya sendiri setelah nanti meninggal bisa masuk surga? Ini yang harus kita renungkan dalam kehidupan kita. Hanya satu-satunya Tuhan yang wajib kita sembah, yaitu sebagai batu penjuru tadi. Amin. Ada 3 makna pembelajaran dalam kehidupan kekristenan kita dari ayat 4 sampai yang ke-7. Kita mulai dari ayat yang ke-4. Ya, ayat yang ke-4 adalah dikatakan datang kepada Yesus sebagai batu yang hidup. Ya, dikatakan bahwa sebagai batu hidup itu ada 2 sisi. Di ayat, saya bacakan lagi, di ayat yang keempat ada 2 sisi, yaitu yang pertama bahwa dia dibuang oleh manusia, tapi di hadapan Allah dihormati. Pemahamannya yang sederhana, setelah kita hidup itu taat kepada Tuhan, kita datang ke dalam bait sucinya Allah, kita menjadi orang Kristen yang benar di hadapan Tuhan. Kadang-kadang kita disia-siakan, tidak dihormati oleh orang. Kita kadang-kadang dianggap kita diasingkan dengan kehidupan kita, dengan komunitas kita. Kadang-kadang kita tidak dianggap bagaikan sampah bagi orang-orang di sekitar kita. Tapi satu hal, di ayat yang ke-4b dikatakan kita dihormati oleh Tuhan. Walaupun manusia tidak menganggap, walaupun manusia tidak memperhatikan, walaupun manusia menganggap asing kita, menyepelekan kita, tapi ada satu unsur yang kita sembah, kita berharga di mata Tuhan.
Tidak beda jauh dengan kehidupan Bapak Ibu, baik yang ada di pekerjaan, baik yang ada di lingkungan rumah, dan baik yang ada di lingkungan di sekitar kita. Tadi pagi kebetulan saya mendapatkan tugas di sini, dan RT saya itu mendapatkan jatah kerja bakti di tingkat RW. Ya, saya izin dengan Pak Sekretaris RT, Pak, saya ada tugas di gereja. Nanti kalau tidak percaya ada saksi hidup Pak Trisuryo, saya bilang. Ya, tapi masih ada suara, Pak. Saya kira serak dari RT sak senengi dhewe ya kerja bakti orang mangkat. Saya sabar. Itulah kehidupan manusia, Bapak Ibu. Kadang-kadang kita di saat kita mau mendekat dengan Allah dengan sungguh-sungguh niat yang setia, kadang-kadang ada sesuatu hal yang membuat diri kita itu tersakiti. Tidak ada mujizat tanpa air mata, Bapak. Ya, kalau mujizat saya ambil ini, bagikan mujizat ini saya ambil, saya tidak pernah melihat yang namanya mujizat. Tetapi kalau ini mujizat dari Tuhan, saya ambil dengan jatuh bangun, dengan istilahnya belinangan air mata untuk mengambil mujizat, pasti saya menghargai yang namanya mujizat dari Tuhan. Kita seolah-olah di lingkungan kerja, di lingkungan masyarakat, ya kita itu terasa diasingkan karena kita membawa panji-panji Kristus. Ya, kita membawa panji-panji Kristus, kita itu terasingkan, kita tidak dianggap. Bahkan sekarang banyak orang yang menganggap bahwa segala sesuatu itu kita harus nurut dengan apa yang dikatakan oleh dunia. Ya, banyak orang yang saat ini terbawa arus dengan menjual keyakinannya demi harta, demi kedudukan, demi pekerjaan, demi apapun itu, rela menjual diri, keyakinannya untuk itu semua. Saya pesan dengan anak saya, satu hal, jangan pernah menjual Kristus demi apapun. Itu keyakinan. Walaupun saat ini kehidupan Bapak Ibu merasa terasingkan, merasa tidak dianggap di lingkungan komunitas kita, tapi kita berharga di mata Tuhan. Kita sangat berharga di mata Tuhan. Yang kedua, ini kok serius banget ya Bapak Ibu, yang di belakang juga serius banget ya. Ya, nggak seperti di pagi tadi saya agak santai, malah sore maaf jemaahnya agak sedikit saya agak grogi ini daripada dibandingkan dengan pagi ini, karena mungkin gara-gara bom tadi gitu ya Pak ya, gara-gara bom ya gitu ya Mbak Tika ya. Ya, hal yang kedua yaitu di ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 adalah sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Siapa yang percaya kita dipilih Tuhan, kita dianggap Tuhan, kita berharga di mata Tuhan. Amin. Kita percaya itu semua. Dengan darahnya yang mahal dicurahkan untuk menebus dosa-dosa. Hal yang kedua sebagai proses pembelajaran kehidupan kita yaitu mengandalkan Yesus dalam semua aspek kehidupan. Mengandalkan batu penjuru itu dalam aspek kehidupan kita.
setelah kita datang kepada batu penjuru, kita mengandalkan, mengutamakan Tuhan di dalam semua aspek kehidupan. Orang yang mengandalkan Tuhan itu cirinya satu, berserah. Kalau kita berserah, apa adanya, itu hak prerogatif dari Tuhan. Tidak usah neko-neko jalur berkat yang neko-neko, karena Tuhan sudah memberi jatah berkat yang terbaik. Tuhan sudah mengerti ukuran berkat yang akan diberikan kepada saya dan kepada Bapak Ibu. Kalau jatahnya berkat 500.000, ya jangan minta 1 juta. Soalnya apa? Kalau dikasih 1 juta, seorang aris itu nanti akan neko-neko. Tuhan tahu itu. Makanya baru dikasih berkat 500.000 supaya hidupnya itu tidak neko-neko. Orang yang mengandalkan Tuhan itu juga mempunyai hati yang rendah hati, bahwa apa yang dimilikinya itu semua datang dari Tuhan. Pelayanan yang kita lakukan itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya bisa khotbah di sini itu karena anugerah Tuhan. Bu Tika bisa worship leader karena juga anugerah Tuhan. Kalau semua kita akui itu semua karena anugerah Tuhan, tidak perlu adanya pamer terhadap pelayanan, terhadap apapun juga, karena semua ini satu hal untuk kemuliaan nama Tuhan. Yuk kita buka di dalam kitab Yakobus. Ya, kitab Yakobus 4 ayat 13 sampai 15. Salah satu bisa membacakan Yakobus 4 ayat 13 sampai yang ke-15. Ya, Pak Parjo. Oh iya Pak, selamat atas kelahiran cucu yang kedua ya Pak ya. Tuhan Yesus memberkati Pak ya. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Agus, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta tinggalkan itu. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan melalui. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan mengendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tolong digarisbawahi ayat yang ke-15. Jika Tuhan mengendakinya, kata-kata jika Tuhan mengendakinya, kita bisa seperti ini. Aris bisa firman, Butika bisa worship leader. Jika Tuhan menghendaki, jika Tuhan, hidup kita itu bagaikan uap. Tidak perlu yang kita sombongkan dalam kehidupan kita. Apalagi di ayat yang ke-14. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Dengan ayat ini saya menjadi perenungan dalam kehidupan kita. Tidak ada yang perlu kita banggakan dalam kehidupan kita, kecuali kita membanggakan Tuhan sebagai juru selamat dan Tuhan kita Yesus Kristus. Ya. Hari-hari ini kemarin sudah disaksikan Butika dan saya dari Selasa. Hari-hari ini karena pandemi wabah merajalela, di kampus saya setiap 2 minggu sekali ada rapid test. Ya. Padahal kemarin teman saya 1 orang itu sudah 1 bulan tidak masuk karena reaktif.
Sekarang juga di rumah itu ada ozon untuk membersihkan virus-virus yang ada di seluruh ruangan itu. Kebetulan kami dibawahi ozon itu untuk membersihkan. Ya. Kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, Bapak Ibu, kalau kita tidak diberi perlindungan dari Tuhan, kalau diri kita itu tidak ditutup bungkus dengan kuasa Tuhan, kita tidak bisa akan berbuat apa. Ya, salah satu hal yang perlu kita renungkan bahwa Allah itu tetap memberi perlindungan, tetapi juga sebagai manusia kita juga tidak perlu niko-niko. Protokol kesehatan memakai masker harus begini. Loh, Allahku itu melindungi aku kok. Aku dengan saya aja melanggar. Itu namanya orang Farisi. Satu pihak kita mempunyai kepercayaan proteksi daripada Allah itu Tuhan nyatakan. Satu pihak kita juga menghargai protokol kesehatan yang diberikan, yang sudah diberikan oleh peraturan yang sudah diberikan oleh pemerintah. Kemarin data terakhir di Kelurahan Manyaran itu sudah 25 yang positif. Kali Pancur itu kalau tidak salah 8. Saya tidak tahu. Sadeng Pak, Sadeng itu sekitar 4 atau berapa itu. Ya, kalau kita tidak tidak mengandalkan Tuhan lewat doa-doa kita, pasti kita akan pasti kita Tuhan itu tidak membiarkan umatnya, tetapi kita harus satu pihak, satu sisi kita harus mentaati apa yang dianjurkan oleh pemerintah. Satu sisi secara rohani kita tetap meminta kepada Tuhan untuk memproteksi hidup kita. Hal yang ketiga, terus Mbak, hidup di ayat yang ke-7, yaitu hidup menjadi batu penjuru, bukan hidup menjadi batu sandungan. Batu penjuru itu hidup menjadi berkat orang lain. Batu sandungan hidupnya menjadi batu sandungan terhadap orang lain. Saya akan bercerita sedikit baru jam 6, nanti jatahnya saya itu sampai jam 8 Pak Pendeta. Jatahnya sampai jam 8, makanya masih ada 2 jam saya akan bercerita Pak Pendeta. Jadi apakah kehidupan di suatu gereja itu ada orang yang menjadi batu sandungan? Saya katakan ada. Apakah di dalam kehidupan suatu gereja adakah yang namanya batu penjuru? Ada. Adakah setengah 50% menjadi batu penjuru, 50% hidupnya menjadi batu sandungan? Ada enggak? Setengah-setengahnya ada. Tapi kalau di sini tidak ada. Saya yakin dan percaya di sini tidak ada. Mengapa kok saya berani menyatakan itu? Karena saya pernah mengalami di gereja lama saya. Satu-satu pelayanan, saling menopang satu dengan yang lain, saling mendukung satu dengan yang lain, saling mendoakan satu dengan yang lain. Pelayanan itu tukar mimbar dengan saya sering Bapak Ibu. Pak Aris saya nggak bisa hari ini, tolong digantikan, nanti jatahnya Pak Aris saya gantikan, sering. Tapi dia menusuk dari belakang.
Ini benar-benar pernah saya alami Bapak. Makanya di mimbar yang kudus ini saya berani bersaksi. Ya, menusuk dari belakang. Menceritakan hal-hal yang tidak seharusnya diceritakan, tetapi diceritakan. Ceritanya harusnya A diganti B, diganti C, diganti D, supaya dia itu dapat dipromosikan oleh Pak Pendeta Gembala Jemaat. Saya hanya bilang sama dia, promosi itu datangnya bukan dari manusia. Apalagi promosi di dalam hal kerohanian itu datangnya daripada Allah, bukan terletak di gembala sidang. Kalau hidup kita benar di hadapan Tuhan, kalau hidup kita memang mengandalkan Tuhan, promosi itu adalah hak kita dalam pelayanan sekalipun. Tidak usah meminta-minta, tidak usah mendekati, tidak maaf. Bahasa Inggrisnya apa? Katakanlah kita apa ya? Bahasa Inggrisnya, wah ini terlalu kasar Pak Pendeta, saya mohon maaf. Golek rali. Ya. Tidak usah begitu. Kalau kita taat kepada Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, kalau hidup kita benar, promosi itu adalah hak kita. Ini yang harus kita renungkan dalam kehidupan kita. Jadilah teladan di dalam berjemaah. Pelayanan, saya kenal Bapak sudah lama Pak. Ya, saya pernah dulu di sini. Ya, saya juga malah saya kenal Pak Samuel itu baru saja. Ya, karena saya sering jemput Maria di PPA. Oh ini pendetanya atau ya, pendetanya masih muda waktu itu. Ya, masih muda. Ya. Tapi saya kenal Bapak sudah lama, kenal Pak Marno itu sudah lama. Jujur di hadapan mimbar yang kudus ini saya akan bercerita. Ya, lebih baik daripada terbeban, lebih baik saya bercerita. Saya sebenarnya ditawari satu pelayanan di sebuah gereja. Saya menjadi orang nomor 2 setelah gembala sidang. Jujur, sampai detik ini saya belum bisa membalas tawaran itu. Saya bergumul dan ternyata Tuhan masih menaruh saya di sini, menempatkan saya di sini. Secara tebar pesona katakanlah, saya pasti setiap bulan dijadwal khotbah itu 2 kali. Kalau saya cuma pelayanan untuk gagah-gagahan, saya akan menerima tawaran itu. Beliaunya bilang, Pak Aris 2 kali naik mimbar setiap bulan, minggu kedua dan minggu keempat. Minggu ketiganya saya, dan minggu ke-1 saya akan memimpin perjamuan. Baik Pak, saya bergumul. Dan saat ini beliaunya tahu saya berjemaat di gereja Condrokusuma. Kemarin ketemu saya, diam. Salam Pak Pendeta, ya diam, ya sudah. Berarti itu bukan rencana Tuhan saya di sana. Sekali lagi bahwa kalau pelayanan itu cuma untuk gagah-gagahan, untuk tebar pesona, Tuhan tidak mengendaki hal itu. Tetapi kalau pelayanan itu semua untuk Tuhan, kemuliaan nama Tuhan, hidup kita akan diberkati. Kok nggak ada kata amin? Ya. Kok nggak ada kata amin? Ya, amin.
amin itu. Semuanya akan diberkati Tuhan Bapak. Diberkati dengan dalam keluarga, di dalam pelayanan, juga di dalam pekerjaan. Ya. Saya baru dengar itu dari teman saya di YSKI Padang. Ternyata panjenengan pernah jadi guru di sana ya. Oh iya. Kemarin teman itu bilang, oh seperti itu. Oh iya ya saya kenal. Oh iya. Satu hal dalam kehidupan kita bahwa kalau pelayanan kita benar-benar di hadapan Tuhan, tidak menjadi batu sandungan daripada teman kita. Jangan senggol kanan, senggol kiri, senggol kanan supaya kita lurus. Tetapi kalau ada teman yang maju kita senggol, teman yang maju kita senggol, kita lurus menuju ke sana. Sekali lagi, promosi pelayanan itu semuanya hak prerogatif daripada Tuhan. Ini yang perlu kita renungkan dalam kehidupan kekristenan kita. Kita diizinkan untuk ibadah di rumah Tuhan. Rumah yang megah ini, rumah rohani yang megah ini, seharusnya kita juga ada keseimbangan dengan rohani kita yang megah pula. Kalau rumah ini adalah rumah yang batu penjurunya pertama kali meletakkan dengan dasar-dasar kekristenan daripada Yesus Kristus, seharusnya jemaat yang tertanam di gereja ini juga mempunyai dasar keimanan yang kuat, mempunyai fondasi kehidupan kekristenan yang kuat, yaitu Yesus Kristus. Ini yang perlu kita renungkan pada saat ini. Jangan hanya menganggap bahwa perkembangan gereja, kemajuan gereja itu tolak ukurnya adalah jemaatnya banyak. Tidak Bapak Ibu. Perkembangan gereja itu maju atau sesuai dengan kehendak Tuhan kalau jemaat yang tertanam itu meletakkan Yesus sebagai batu penjuru. Itu adalah gereja yang berkenan di mata Tuhan. Kalau perkembangan ukuran kemajuan gereja dan perkembangan gereja diukur daripada jumlah jemaat yang banyak, pakai daya su aja, comot jemaat sana, comot sini, comot sana, comot sini. Banyak, mungkin satu ibadah di sini bisa 200 Pak. Kalau Pak Pendeta menyediakan untuk daya su, nanti saya carikan Pak. Ya, jemaat Pak yang di sana sini itu Pak. Ya, nanti saya carikan Pak Pendeta. Ya. Kalau itu menjadi tolak ukur daripada perkembangan suatu gereja, tetapi tidak ada keseimbangan antara kualitas kerohanian kehidupan para jemaatnya, ini bisa dikatakan seperti ini. Tetapi walaupun jumlah jemaatnya itu kecil, tetapi penanaman keimanan secara baik dan mendasar nanti tidak ada akan goyah. Contoh yang simpel aja, kalau dia itu sudah mendapatkan penanaman kerohanian di gereja A, dia nggak mungkin akan pergi ke gereja B. Tetapi kalau dia betul-betul sudah belum ada penanaman keimanan yang mendasar yang kuat di gereja itu, dia akan mencari makanan rohani yang lain, atau mungkin dia akan mencari sembako. Tetapi saya percaya kalau penanaman gereja kerohanian gereja itu, anggota jemaat itu sudah kuat. Buktinya saya tidak tergiur oleh tawaran tadi, ya Pak Pendeta ya. Enggak Pak, ini intermezzo aja Pak Pendeta, enggak apa-apa. Berhubung daripada kelihatannya di belakang kok tegang sekali. Kalau Pak Pendeta khotbah bisa tertawa-tertawa, kalau Pak Aris khotbah kok diam saja. Apakah saya itu terlalu asing buat jemaat di sini gitu loh?
Saya menyadari Pak Iko ya seperti ini. Pak Parjo diam, biasanya Pak Parjo itu ketawa. Apa mungkin pakai masker itu ya Pak ya? Ya seperti itu ya Pak ya. Ya nggak apa-apa Pak. Ya. Tetapi kalau diri kita itu mempunyai kualitas kerohanian yang kuat, saya percaya tawaran-tawaran apapun tidak akan mempengaruhi hidup kita. Itu yang pertama. Yang kedua, tawaran-tawaran daripada kehidupan duniawi juga tidak akan mempengaruhi hidup kita. Ya. Tawaran-tawaran duniawi, wah sekarang Paris, besok saya promosikan ini, kemarin ada tawaran, tapi menjalankan sholat 5 waktu Paris, sanggup enggak? Ada tawaran seperti itu Bapak Ibu. Saya didekati langsung. Syaratnya satu, bukan ijazah, bukan kepandaian, menjalankan sholat 5 waktu. Kamu sanggup atau tidak? Tawaran-tawaran seperti itu. Di saat kita ada kebimbangan, di saat kita ada kegelisahan, di saat kita menghadapi jalan itu, kadang-kadang iblis itu tawarkan sesuatu hal. Kalau kita tidak mempunyai kehidupan kekristenan yang kuat, pasti kita akan ke sana, Bapak. Hati-hati saat kesempatan pandemik ini dipakai iblis untuk menggoyahkan iman kekristenan kita. Sekali lagi saya berfirman hari ini, keadaan pandemik seperti ini, orang-orang percaya itu mendapatkan kebingungan, orang-orang percaya mendapatkan kegelisahan, orang-orang percaya mendapatkan jalan buntu. Kadang-kadang dipakai iblis untuk mempengaruhi keimanan kita. Kalau kita tidak mempunyai akar dasar batu penjuru yang kuat kepada Kristus, tawaran itu menggiurkan loh Bapak Ibu. Nanti saya gaji segini, nanti ada mobil, nanti ada perumahan. Kurang apa? Kurang ajar, saya bilang gitu. Ya, saya bilang ternyata tawaran-tawaran itu menggiurkan. Satu hal di dalam kehidupan kita, bahwa sebelum saya akhiri, bahwa hidup kita, kalau rumah ada pondasi yang kuat, bangunan gereja secara fisik ada pondasi yang kuat, sebegitu juga keimanan kita harus mempunyai pondasi yang kuat. Bahwa bangunan rumah ini sudah ditanam pondasi daripada batu penjuru, yaitu Yesus Kristus. Kita juga secara kerohanian, iman percaya kita juga dasar pondasinya adalah Yesus Kristus. Kalau hal ini bisa kita perhatikan, kita lakukan, saya percaya dan terlalu yakin, apapun yang ada pada diri kita, pada keluarga kita, pada pekerjaan kita, permasalahan apapun, Tuhan tidak pernah tinggal diam. Tuhan pasti akan memberi jalan keluar. Seperti yang saya pernah saya sharingkan dengan Pak Pendeta, saya juga bergumul di tempat pekerjaan saya. Saya juga tidak akan meminta apa-apa dengan Tuhan, tetapi kalau Tuhan mengizinkan, saya yakin dan terlalu yakin Tuhan akan memberi tempat yang terbaik.